Biarkan aku bicara. Jangan memotong pembicaraanku. Aku tak punya banyak waktu untuk kalian. Mereka akan datang menjemputku pukul 6 malam ini. Besok pagi, aku tak akan berada di sini lagi. Aku akan menuju suatu tempat yang tak seorang pun di dunia ini mengetahuinya. Tempat tanpa nama, tanpa arah pulang. Tapi aku akan menempuhnya dengan perasaan bangga. Seumur hidupku, aku telah mencari sesuatu yang bisa membuatku merasa lebih. Membuatku merasa bukan manusia biasa, yang bisa membuatku berdiri dengan tegak. Dan ternyata, pencapaian itu datang ketika aku mengetahui siapa diriku yang sebenarnya. Aku hanyalah seorang pelacur, tapi bukan pelacur yang kalian bayangkan. Aku adalah pelacur yang tahu betul apa yang aku lakukan. Aku adalah seorang pelacur yang sukses. Dan semua lelaki yang pernah ku kenal, semua yang pernah mendekatkan tubuhnya pada tubuhku, pada akhirnya hanya membangkitkan satu hasrat dalam diriku, yakni hasrat untuk mengangkat tangan dan menghantamkan ke wajah mereka. Ayahku seorang petani miskin. Ia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dan pamanlah yang membesarkanku. Aku hidup di bawah atapnya, makan dari hasil tangannya, dan tumbuh dengan harapan bahwa mungkin ada sedikit kasih yang benar di dunia ini. Tapi kenyataannya tidak. Semua tidak aku dapatkan secara gratis. Aku harus siap melayani paman kapanpun dia menginginkannya. Dan dia jugalah yang menjualku. Ya, menjualku. Di matanya aku bukan manusia, tapi barang. Bahkan dia menjualku pada seorang lelaki yang tak pantas disebut suami. Lelaki itu tidak mencintaiku, tidak merawatku, tidak menyentuhku dengan kasih. Dia memperlakukanku seperti membeli seekor kambing untuk dipotong di hari raya. Aku muak, aku lelah, aku ingin meninggalkan semuanya, dan ya, aku meninggalkannya. Aku lari ke jalan,
Dan di sanalah aku hidup dari satu lelaki ke lelaki yang lain. Pada suatu hari, ada seorang tokoh dari negara asing yang datang menemuiku. Di suatu kesempatan, dia menawariku uang. Di kesempatan lain, dia menawari ke penjara, lalu berbicara tentang patriotisme. Patriotisme, persetan patriotisme. Bahkan aku tidak mengetahui apa-apa tentang itu. Yang aku tahu adalah bahwa negara ini bukan hanya tidak pernah memberi, tapi justru mengambil semuanya yang seharusnya menjadi milikku. Martabatku, kehormatanku, bahkan tubuhku. Lalu dengan suara yang bulat dan dada membusung, dia berkata, "Tapi ini adalah perintah, dan setiap perintah adalah tugas nasional yang suci." Suci, perintah katanya. Tapi kesuciannya hanya mereka jadikan tameng untuk melakukan hal yang menjijikan. Di negara ini, pelacur bisa saja disanjung asal kepelacurannya untuk negara. Pembunuhan bisa dikatakan pahlawan asal tumpahan darahnya tidak menetes di atas bendera. Aku menolak pergi dengan lelaki macam itu. Tubuhku adalah milikku sendiri. Di hari yang lain, saat perjamuan makan, aku kembali dipertemukan dengan pria asing. Aku tahu betul dia adalah pangeran atau mungkin darah biru. Dan karena ada rasa takut yang memantul dari lubuk hatiku, aku menerimanya. Di atas tempat tidur yang mewah dan lembut, aku memejamkan mataku. Aku membiarkan tubuhku perlahan melepaskan diri dari diriku. Tubuhnya masih muda dan bersemangat, cukup kuat untuk bertahan, cukup bertenaga untuk melawan. Aku dapat merasakan beban tubuhnya semakin berat menindih dadaku. Berat karena usia, dilengkapi dengan keringat yang bertahan. Tubuhnya dipenuhi oleh daging karena terlalu banyak makan. Dan sedikit bercinta. Sejenak kemudian, aku dapat merasakan beban tubuhnya lebih berat daripada sebelumnya.
bertahan lagi. Lalu saat pertanyaan dulu itu kembali muncul, apakah kau merasa nikmat, sayang? Aku membentaknya. Tidak, aku tidak merasa nikmat. Amarah mengalir dari dalam tubuhku seperti badai yang akhirnya pecah. Tanganku meronggok uang kertas dari genggamannya. Aku sobek-sobek, aku cabik-cabik hingga menjadi serpihan kecil. Tapi serpihan kecil itu bukan hanya uang untukku. Itu adalah dendam yang mengering di dasar dadaku. Itu adalah luka yang sudah lama tidak kujahit. Itu adalah kenangan dari ayah, paman, dan semua lelaki yang pernah kukenal. Satu persatu dalam pikiranku, aku robek mereka hingga tak bersisa. Bagaimana caranya meyakinkan bahwa semua ini adalah nyata? Aku mengangkat tanganku tinggi-tinggi di atas kepala dan mendaratkannya dengan kencang ke wajahnya. Lalu kutajamkan sebilah pisau di lehernya. Saat dia menatapku, matanya penuh dengan rasa takut. Dan untuk pertama kalinya, dia tahu bahwa aku mampu membunuh. Karena perbuatan dia tidak lebih berharga daripada nyamuk manapun. Dia menghamburkan miliaran uang rakyat untuk diserahkan kepada pelacur, seperti mempersembahkan kehinaan pada altar kekuasaan. Tapi sebelum aku mengangkat tanganku kembali, dia merongrong seperti batin perempuan yang sudah lama disekap dalam ketakutan. Dia terus meminta tolong, terus menjerit tanpa henti, hingga akhirnya polisi datang. Hingga akhirnya seorang lagu menyayat mataku. Kau pembunuh, kau memang harus mati. Mati? Bukankah semua orang memang harus mati? Kau akan mati. Aku akan mati. Tapi yang penting adalah bagaimana caranya kau bertahan hidup sampai kematian itu tiba. Karena orang yang lebih keras daripada hiduplah yang mampu benar-benar hidup. Dan kau berhati-hatilah dengan perasaanmu, karena itu bisa membunuhmu lebih cepat dari pisau manapun. Sebenarnya aku bisa saja bebas, tunduk, menulis surat, dan memohon ampun. Tapi tidak, aku tidak ingin bebas jika artinya menjual nurani. Apa yang mereka katakan kejahatan, bagiku itu cahaya pagi yang membakar topeng mereka. Lebih baik aku mati oleh kebenaranku daripada terus bertahan hidup dalam kebohongan mereka. Sedang menunggu. Mereka akan datang menjemput. Mungkin saat fajar masih bersembunyi. Di sanalah aku akan melangkahkan kakiku, meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus oleh siapapun, menuju tempat tanpa nama. Tanpa arah pulang. Tapi aku akan menempuhnya dengan bangga. Karena aku telah berkata jujur. Dan kebenaran itu liar dan berbahaya. Tapi di sanalah aku menemukan diriku. Saat langkah terakhir ini kuayunkan,
segala jalan